Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan cerita di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, bertemu pocong saat mendengarkan cerita hantu. Aku adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di Bandung. Aku adalah salah seorang yang sangat menantikan malam Jumat. Bukan untuk bersemedi atau melakukan ritual yang berbau gaib, melainkan untuk mendengarkan salah satu stasiun radio yang menyajikan cerita-cerita mistis, pengalaman nyata dari orang-orang sekitar Bandung. Karena aku tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh setiap mendengarkan cerita di radio itu sendirian, itu hanya seharian ini aku lelah sekali karena tugas kuliahku yang begitu menumpuk. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya aku bisa mendengarkan siaran radio yang sudah aku nanti-nantikan selama seminggu. Kunyalakan radio dan mencari channelnya. Syukurlah ternyata acaranya belum dimulai. Ketika mataku sudah mulai lelah menunggu, akhirnya acaranya pun dimulai. Kudengarkan ceritanya sambil tidur-tiduran di kasurku. Ternyata sekarang sedang mengkisahkan seseorang yang bertemu dengan pocong di rumahnya sendiri. Kudengar cerita itu dan akhirnya tanpa sadar mataku mulai terpejam. Singkat cerita, namun tiba-tiba sebuah suara membangunkanku. Iya, sebuah suara seperti orang mendengkur. Apa mungkin ayahku yang sedang tidur lalu mendengkur di kamar sebelah? Tapi setelah ku dengarkan dengan seksama, ternyata suara itu berat sekali dan tidak jauh dariku. Ketika itu juga kubalikkan posisi badanku, menengok ke arah lemari yang ada di ujung kamar. Astaga, terlihat sosok makhluk berwarna putih yang dibungkus kain sedang melihat ke arahku. Dan di situ aku berteriak, "Pergi, pergi. Mau apa kau kesini?" Pekikku. Aku ingin keluar tapi pocong itu berada tepat di sebuah pintu. Aku hanya berteriak-teriak agar orang di rumahku mendengar dan menolongku. Tapi pocong itu tiba-tiba berada di depanku dengan mukanya yang sangat menyeramkan. Hitam, kasar, dan menatap kosong ke arahku. Aku berusaha mengatur napasku. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Aku pun terjaga. Kudengarkan radio masih memutar acara di radio itu. Dan masih di cerita yang sama, ternyata aku hanya tertidur beberapa menit saja. Aku lalu mematikan karena aku sekarang menjadi ketakutan. Tubuhku mengeluarkan keringat dingin. Aku haus sekali. Rasanya ingin minum air putih dari kulkas. Aku pun keluar menuju dapur yang keadaannya gelap karena lampunya dimatikan. Aku menuju saklar lampu dan cetrek. Kulihat sekilas ada bayangan putih melintas di atas meja makan. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya, karena mungkin itu hanya imajinasiku saja. Karena aku baru saja bangun dari mimpi buruk tadi. Aku membuka kulkas, mengambil botol air dan menuangkannya ke dalam gelas yang tadi aku bawa. Dan ketika
itu tiba-tiba aku merasakan hawa dingin dari arah belakangku. Harusnya kan dingin itu berasal dari kulkas di depan. Sekali lagi, aku tidak memperdulikannya. Sampai ketika aku menutup kulkas dan membalikkan tubuhku, dan di saat itu juga kulihat ada sosok pocong. Ya, pocong yang sangat mirip dengan pocong di mimpiku tadi. Dia hanya beranjak beberapa senti dari mukaku. Baunya seperti bau bangkai busuk. Aku langsung terjatuh karena tidak kuat dengan bau dan wajahnya yang sangat menyeramkan itu. Aku dapat melihat dengan jelas matanya yang kotor dan sangat kering. Biasanya manusia normal matanya selalu berair, tetapi ini menyeramkan sekali. Aku terdiam beberapa saat, badanku seperti mematung, suaraku seperti tertahan, tidak dapat berteriak sedikit pun. Setelah cukup lama, pocong tadi menghilang bagai angin menuju ke arah luar. Aku pun akhirnya dapat menggerakkan badanku. Aku menggedor pintu kamar orang tuaku dengan wajah bingung. Ayahku membukakan pintu, dan aku lalu menceritakan bahwa aku tadi melihat hantu pocong. Ayahku mengecek seluruh penjuru rumah, tapi makhluk itu sepertinya sudah pergi. Ayahku juga tidak percaya terhadap apa yang aku lihat tadi. Katanya itu mungkin hanya imajinasiku saja, karena tadi mendengarkan siaran radio yang cerita seram. Aku hanya bisa tertunduk lemas. Keesokan harinya aku bercerita pada temanku di kampus. Dia juga adalah salah satu pendengar setia acara di radio itu. Katanya jika kita mendengar acara siaran di radio itu sendirian, mereka makhluk halus juga akan ikut mendengarkan bersama kita. Karena mungkin mereka merasa terpanggil dengan nama makhluk halus yang ada di cerita tersebut. Percaya atau tidak percaya. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.